Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram wal hadiya wal qalaid. Dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allaha bikulli syai'in alim. I'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Baru beberapa hari lalu, sebagian kaum muslimin di seluruh negeri telah menyelesaikan prosesi rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Alhamdulillah, walaupun hanya beberapa negeri yang dapat pergi untuk melaksanakan haji tahun ini, dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum usai. Menjadi haji mabrur sudah tentu harapan kaum muslimin yang melaksanakannya. Haji mabrur adalah haji yang baik, haji yang berhasil, haji yang sesuai dengan tujuan sebagaimana diperintahkan Allah, haji yang mengembalikan seorang hamba kepada kesucian. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhaji karena Allah tidak rafas dan fusuk, maka ia kembali suci dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Masya Allah, begitu besar ganjaran bagi haji mabrur. Namun kini muncul pertanyaan, setelah kaum muslimin yang berhaji kembali ke kampung halamannya masing-masing, adakah pengaruh predikat haji mabrur mereka terhadap kampung halamannya? Atau adakah dampak baik bagi haji mabrur terhadap kehidupan mereka dan keluarganya? Saksikan kupasannya dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Damai Indonesiaku dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian Ustadz Fatih Rishad, dan juga telah hadir bersama kita adik-adik kita dari santri pesantren Istana Al-Quran Sirul Asrar. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan setiap ibadah yang kita lakukan, apalagi ibadah-ibadah yang terkait dengan rukun Islam, tentu saja diharapkan akan mampu melahirkan dampak. Lantas bagaimanakah dampak dengan haji yang telah kita laksanakan? Benarkah haji yang kita laksanakan dengan ujian fisik yang begitu berat mampu melahirkan orang-orang yang saleh dan bertakwa? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda menyampaikannya melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan tuan guru kita yang mulia Abuya Kiai Haji Syarif Mat Najih, mata'anallahu bituli hayatih, dan santri-santrinya yang saleh, yang berkah. Kakanda Al-Ustadz Muhammad Agung Izzul Haq dan seluruh para pecinta-pecinta damai Indonesiaku di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan hingga detik ini sampai ke depan Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita dari segala semua yang tidak kita inginkan. Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Orang diwajibkan sholat fardu, sholat 5 waktu. Itu satu kewajiban. Dalam kondisi akalnya masih ada, dia masih wajib sholat. Begitupun puasa dan sebagainya. Tapi kalau haji, kalau belum mampu, maka tidak diwajibkan. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu di dalam perjalanan menuntut ibadah haji. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah yang paling agung setelah jihad fisabilillah adalah al-hajjul mabrur, sabda Rasulullah. Kalau kita teliti saudara, ibadah itu ada 2 derajat. Ada yang sah dan ada yang dikabul. Apa pengertian sah? Ma ijtama'at fihi asyurut wal arkan. Ketika ada satu ibadah, syarat-syarat dilakukan, semua rukun-rukun dikerjakan, sah. Kita sholat Bu, Pak. Kita sholat, syarat-syarat sholat kita sudah laksanakan, full semuanya. Rukun-rukun satu pun tidak kita tinggalkan, sah sholat kita. Permasalahan dikabul, ntar dulu. Ketika sholat, itu pakaian, belinya pakai uang apa? Ketika kita sujud, ketika kita ruku, ketika kita berdiri, i'tidal, tahadus kepada Allah, akal kita di mana? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu salatal abdi illa ma aqala minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima kualitas salat seorang hamba kecuali yang sedang dipikirkan saja. Dari takbir Allahu Akbar, baca Fatihah dia khusyuk, sampai sujud dia khusyuk, rakaat kedua mikirin kredit motor belum kelar. Urusan pendaringan kosong. Saudara yang saya muliakan, 4 rakaat sholat zuhur, maka yang diterima di sisi Allah yang cuma serakaat yang dia khusyuk. Saudara yang saya muliakan, tapi kenapa khusus ibadah haji bukan istilahnya makbul tapi mabrur? Mal farqu bainal makbul wal mabrur? Apa perbedaan antara dikabul, diterima dan mabrur? Saudara, ini pernah dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Bukhari. Kenapa ibadah haji dikatakan mabrur? Huwa muqabilul bir. Jadi mabrur diambil dari kata bir, kebajikan. Muqabilul bir, haji yang mabrur harus ada satu aktualitas. Semua kebaikan-kebaikan harus terpatri pada diri seorang haji tersebut. Singkat cerita, apa menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Allazi la yukhalituhu ismun wala riya. Haji yang mabrur tidak boleh ada campur dosa dan riya. Kalau sholat Pak, kalau sholat Bu, sholat kita riya, sholat kita sombong, bisa sah
tapi tidak dengan ibadah haji. Dampaknya ketika keluar daripada pergi haji, apakah dia masih rafas? Apakah dia masih fusuk? Maka sabda Rasulullah, siapa orang yang pergi haji pulang ke tanah air, dia tidak ngomong kotor, dia tidak sombong, dia tidak musirun bil ma'asi, dia tidak fasik, dia tidak hobi lagi dengan maksiatnya, maka keluar kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, haji yang mabrur. Tapi ada haji mabrur, Ustadz Agung. Yai, mabrur diterima, mabur ambrak-ambrakan. Kan salah satunya kalau haji mabrur itu ayyakuna khairan mimma kana. Jadi sebelum haji begini, setelah haji harus lebih baik. Lah kalau pulang haji masih aja mancing di Empang, kagak masalah mancingnya, sholat ditinggal. Kewajibannya dia ngapa ditinggal. Makanya bibirnya mirip mujair itu orang. Lagi mancing mulu kagak bakal maju. Kejebur ya Pak. Saudara yang saya muliakan, ya dampaknya yang pertama. Orang yang hajinya mabrur, insya Allah laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasannya, tidak ada pahala sedikit pun kecuali wajib masuk surga. Para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pesan moral, hikmah, ilmu manfaat, faedah yang bisa kita ambil daripada haji adalah inti haji al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ada dua sisi kita soroti makna Arafah. Yang pertama, ada orang pergi haji, selain ritual yang namanya wukuf di Arafah, bisa dibadalkan. Lempar jamarot bisa dibadalkan. Bisa pakai dam. Tapi ketika wukuf di Arafah tidak bisa digantikan. Umroh sah tanpa wukuf di Arafah. Tapi haji tanpa wukuf di Arafah tidak sah, wajib ngulang tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, Arafah adalah sudut sisi seorang anak manusia, hampa tanpa dosa, jabatan tinggi apapun, lepas jabatanmu. Kehormatan ningratmu di masyarakat, lepas. Cuma sehelai kain ihram yang bisa kita laksanakan. Yang ketiga, seluruh dunia, apapun rasnya, bangsanya, semua sukunya kumpul di Bukit Arafah. Saudara, tidak ada manusia yang terhormat, tidak ada manusia yang sangat mulia. Semuanya sama di hadapan Allah. Keluar daripada ibadah haji, jangan sombong mas. Jangan sombong mbak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pengantar yang menegaskan kembali kepada kita betapa ibadah haji adalah ibadah yang memiliki kualitas dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena di sini kita harus mampu menghadirkan kemampuan finansial, kemudian kekuatan fisik. Tetapi ternyata dalam perjalanannya ada orang yang sekian kali haji tapi ternyata belum sampai mencapai pada level mabrur. Tapi ketika kita sekali haji Allah menghadiahkan kita mabrur, lantas bagaimanakah kita menjaga kemabruran haji yang dihadiahkan Allah kepada kita? Insya Allah Kiai Syarif nanti dalam segmentasi selanjutnya akan menjelaskannya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang haji mabrur. Sekali lagi bagi Anda yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema ini, Anda bisa mengirimkannya melalui Instagram. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya kita harus menjaga kemabruran haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua dalam penjagaan Allah dan semoga pada waktunya kita bisa wukuf di Padang Arafah. Sebelum kita masuk ke dalam kajian yang tadi disampaikan, kita baca satu suratul Fatihah.
Kita niatkan untuk kesembuhan saudara kita Ustadz Zaki Mirza yang sedang sakit, dan kemudian Ustadz Yusuf Mansur yang sedang sakit, dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah, telinga kita tadi dimanjakan dengan sebuah bait-bait talbiyah. Siapapun yang pernah berhaji atau bahkan mereka yang belum berhaji merindukan untuk mengucapkan ini pada saat tubuh mereka berbalut ihram. Ya, haji sesuatu yang istimewa, sehingga Nabi bahkan memberikan jaminan ketika mereka yang sudah berhaji, mereka tidak akan pernah mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Jemaah sekalian berbahagia, begitu istimewanya ibadah ini, karena itu pada ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita, bahwa tujuannya adalah ketika engkau berhaji, karena engkau datang ke kota Makkah, engkau melakukan wukuf di Padang Arafah, dan engkau akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tujuan Ka'bah diadakan di permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka mereka yang telah berhaji, mereka yang ingin merawat kemabrurannya, karena siapapun kita berharap yang pernah berhaji maka mendapatkan predikat mabrur. Tugas selanjutnya adalah merawat kemabruran itu. Maka kemudian mereka akan sangat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadis yang sangat masyhur kita dengar, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, maka dalam kitab Ihya ada riwayat yang kemudian dilanjutkan. Sahabat bertanya, mal birru ya Rasulullah, apa yang disebut dengan kemabruran? Nabi kemudian menjawab dengan dua perbuatan yang bila dilakukan oleh seseorang, maka itulah ada indikasi mabrur. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Mereka yang sudah berhaji dan ingin mengetahui kualitas hajinya mabrur atau tidak, di antaranya dikasih indikasi yang kuat oleh Nabi. Lihat, pasca haji, apakah engkau gemar memberi makan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, terlebih kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim? Bila engkau belum tergerak untuk memberikan makan kepada mereka, hati-hati, karena ciri haji mabrur tidak ada pada dirimu. Dan kalam, mereka yang sudah berhaji, mereka akan santun dalam bertutur. Karena selama melaksanakan ibadah haji, dia dipandu oleh Allah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah memandu dengan khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Hati-hati ya, jangan engkau melakukan rafath. Apa itu rafath? Sebuah kalimat yang keluar darimu, dari lisanmu, dan itu tidak seharusnya keluar dari lisanmu. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka kemudian Imam Ghazali memberikan sebuah kesimpulan secara keseluruhan. Dalam kitab beliau ada kajian khusus tentang Asrarul Haji. Sebelum beliau tutup kajian tentang haji, beliau memberikan sebuah kalimat. Idza sadafa qalbahu wa qad izdada tajafiyan anid daril gurur. Apabila mendapati, siapa yang mendapati orang yang baru berhaji, akan hatinya orang yang baru melaksanakan ibadah haji, qadizdada telah bertambah itu hatinya. Apanya yang bertambah? Tajafian andaril gurur. Dia menjadi kering, tidak peduli, tidak begitu tertarik dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. Wansirafan andaril unsi billahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menuju, bergegas, semangat pulang haji, beribadah, lebih maksimal. Dia kejar untuk urusan akhiratnya. Karena dia tahu bila engkau mengejar urusan akhirat, maka dunia pasti kau dapatkan. Tetapi tidak bila kau fokus kepada dunia, engkau mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bila ini terjadi, kata Imam Ghazali, ketahuilah, berkeyakinanlah bahwa hajimu adalah haji yang mabrur. Bukan cuma itu Mas Agung.
Kalau orang sudah diterima hajinya, maka Allah akan menampakkan bentuk kasih sayangnya, wa adhara alaihi athara mahabbatihi. Allah akan menampakkan bentuk perlakuan cintanya kepada orang yang pulang haji dan dia memperoleh haji yang mabrur. Jamaah sekalian berbahagia, siapapun orangnya tidak akan pernah gentar dalam keadaan apapun untuk melaksanakan ibadah haji. Saya rasa kita sepakat. Karena saya ingin berkata bahwa orang-orang yang pernah berhaji, mereka yang mempunyai level keyakinan tingkat tinggi. Betapa tidak? Mereka begitu sering disuguhkan dalam liputan berita haji, banyak orang yang meninggal. Kejadian-kejadian yang banyak orang kemudian tidak lagi kembali ke tanah air. Mereka menjadi takut? No. Mereka tidak takut. Mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang hebat. Yang tidak pernah takut dengan apapun. Asal mereka bisa untuk wukuf di Padang Arafah. Karena mereka tahu wukuf di Padang Arafah hanya dilakukan oleh orang yang ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah sekalian yang berbahagia, bukan cuman itu. Hadisnya kita hafal. Tidak ada balasan yang paling layak buat mereka yang berhaji dan mabrur. Dia tidak rafath, dia tidak fusuk, dia tidak jidal, berbantah-bantahan. Karena kita lihat bagi mereka yang sudah pernah berhaji, mereka akan merasakan langsung. Bukan hanya melihat, merasakan bagaimana suami istri saling bermusuhan dalam badan yang berbalut ihram. Oh, itu alasannya kenapa sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ini bukan sembarang ibadah nih. Ini berat. Sehingga Allah mengingatkan, hati-hati ya. Kalau engkau ingin berhaji, jangan rafath, jangan fusuk, jangan jidal. Allah ingin memberitahukan potensi untuk itu sangat besar terjadi. Maka itulah pentingnya manasik. Yang kemudian akan membuat suasana hati siap dengan keadaan apapun. Coba jamaah sekalian berbahagia, bayangkan mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dibanding orang tua kita dahulu dalam berhaji. Pakai kapal laut, tapi mereka semua menikmati. Sekarang begitu banyak karunia, fasilitas yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Masih tetap banyak kita dapati orang-orang yang mengeluh dalam pelaksanaan ibadah haji. Komplain, saya sudah keluar uang banyak Ustadz. Uang yang ente keluarin gak seimbang dengan dihapusnya segala dosa. Itu yang sering saya dapatkan. Karena saya alhamdulillah sebagai pembimbing ibadah haji. Ketemu dengan orang yang gak siap hatinya. Saya udah keluar uang Ustadz, saya mendapatkan fasilitas seperti ini. Ente hitung 40 hari Kementerian Agama membiayai dengan angka yang kata ente kecil, belum kata ente besar, belum lagi bonus dengan dosa dihapuskan, surga yang akan kau dapatkan, pulang dalam keridhaan. Gak bakal kebayar berapapun angka yang kau keluarkan. Mabrur yang sesungguhnya kau pertahankan sampai ruh keluar dari jasadmu. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita, dan insya Allah kita akan lengkapi dalam segmentasi tanya jawab dan diskusi kita selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Baik, pemirsa, kita kembali dalam Damai Usahaku yang mengangkat tema tentang Haji Mabrur. Pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Haudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haudi bin Alizen. Saya ingin bertanya kepada Abe. Saat ini jamaah haji yang sudah waiting list sudah sampai 20 tahun lebih. Pertanyaannya adalah bagaimana bagi mereka yang sudah mau keburu mati tapi belum berhaji. Padahal mereka sudah daftar haji tapi masih dalam antrian haji. Baik, terima kasih Haudi yang akan segera dijawab oleh Abe Syarif. Jadi ikut-ikutan Abe ini. Iya, kalau di Jakarta panggilannya Abe. Biar rada angker, takut minta duit ini. Ya, ini fakta ya. Kita sudah puluhan tahun daftar tunggunya haji. Sementara kan apalagi sekarang nih banyak orang-orang yang meninggal dunia dengan keadaan sekarang. Dan ternyata mereka tidak berhaji. Lalu bagaimana untuk status mereka?
Kalau ulama bersepakat gitu, kalau kita ngaji kitab Al-Mizanul Kubro, ulama sepakat bahwa mereka menjadi terbebas dari beban kewajiban haji karena mereka sudah daftar, tapi kemudian pada saat mau pelaksananya keburu mati gitu kan. Nah, tetapi kemudian kita berdoa supaya mereka mendapatkan pahala haji. Ada satu hadis Sahih Bukhari yang ini akan menggembirakan ketika Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk melakukan satu kebaikan gitu, falam ya'malha, tetapi dia tidak sempat untuk melakukannya gitu kan, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat bagi orang yang punya hamma bihasanatin gitu, walam ya'malha, dia bagi dia itu dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Jadi kalau dia niatnya haji gitu, ngelihat kita dari hadis ini ya kita berharap mudah-mudahan mereka sudah kendati pun, karena memang 20 tahun, 30 tahun bahkan di beberapa tempat. Bayangkan kalau dia baru ketemu uangnya, istitoahnya gitu, duitnya di umur 50 tahun, tambah 30 tahun, 80 tahun baru dapat. Ini mudah-mudahan akan menjadi ketenangan buat saudara-saudara semuanya bahwa yang penting kita udah daftar. Yang cilaka adalah ketika engkau punya kemampuan tetapi engkau tidak mau mendaftar, padahal engkau punya uang tidak mau mendaftar, maka ini bahaya kata Nabi, kalau dia mati belum dia ngedaftar itu nggak ada keinginan buat haji, dia mati dalam dua keadaan, kalau nggak Yahudi, Nasrani. Waliyadzubillah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi istilah di dalam Islam ini sangat sempurna. Ketika kita memiliki niat, belum dilakukan pun sudah ada nilainya. Apalagi dilakukan maka akan berlipat. 10 kali lipat sampai beratus-ratus kali lipat, dan Allah yang berhak untuk memberikan itu semua. Nah, Ustadz Fatih mungkin bisa menambahkan, ketika kita sudah uang terkumpul, sudah 20 tahun begitu, tapi ternyata meninggal dan belum sempat mewasiatkan. Lantas itu nanti siapa yang bakal bisa menggantikan, membadalkan hajinya? Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Tadi Ustadz Agung bilang, belum dilaksanakan, udah azam, udah niat, dicatat satu pahala. Ketika dilaksanakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, ad'afan mudha'afa kata guru kita tadi. Tapi permasalahannya belum sempat wasiat, belum sempat ngasih pesan. Siapa yang wajib untuk melaksanakannya? Kalau memang sampai akhir hayat keturunannya ahli waris yang tidak tahu, maka hum bari'una min, mereka terbebas. Tapi ketika ada wasiat atau mungkin tahu, maka seluruh keturunannya boleh menghajikan, membadalkan dengan satu catatan, anak atau keturunannya sudah pergi haji terlebih dahulu. Nah, Kiai, artinya dalam menghadapi kondisi seperti ini mungkin bisa kita ubah cara kita ketika kita sudah mulai menabung, kita sekaligus berwasiat. Nah, ketika kelak Bapak dalam perjalanan sudah meninggal, kamu yang saya pilih, atau seperti apa ijtihadnya, Kiai? Iya, wasiat emang kudu gitu ya. Karena dalam berbagai hal, dalam berbagai kita nih, saya gitu kan, pada waktunya kan kematian kapan aja kita udah berwasiat gitu. Jadi tapi untuk yang tapi untuk yang masalah haji. Iya, masalah haji memang dia bisa melakukan itu untuk berwasiat nanti bila aku tidak ada, karena begini, aturan dari Kementerian Agama ini luar biasa ini, membahagiakan. Maka dia kalau meninggal dunia tidak serta-merta hilang tuh nomor. Boleh ahli waris buat menggantikan itu dulu. Seandainya dia belum berhaji berarti buat dia. Nah, seandainya dia sudah berhaji maka bisa membadalkan buat orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan ini penting. Jadi wasiat ataupun tanpa wasiat gitu ya. Kalau engkau ingin berbuat baik kepada orang tuamu yang telah meninggal dunia karena mereka belum sempat berhaji, bukan karena mereka nggak punya duit. Kadang-kadang mereka lebih mementingkan karena ada kewajiban yang sama harus ngurusin anak. Bahkan mereka rela menahan keinginannya untuk wukuf di Padang Arafah demi untuk membiayai anaknya sekolah, demi untuk keperluan-keperluan anaknya, mereka tahan itu. Dan itu tidak diucapkan oleh mereka. Nah, bila mereka telah meninggal dunia kemudian engkau mempunyai kemampuan rezeki, maka badalkan orang tua yang sudah meninggal dunia itu. Karena itu sampai, itu sepakat para ulama sampai. Karena di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bertanya, ibunya meninggal tapi memang dia bernazar. Tapi perkara dia melakukan untuk ibunya, kata Nabi itu sampai gitu.
Nah Ustadz Fatih mungkin bisa menanggapi satu kasus yang sering terjadi dan kita hadapi, bahkan itu adalah orang-orang terdekat kita. Mereka ini memaksakan diri untuk haji dalam kondisi yang sudah sepuh sekali. Dengan alasan lebih baik saya meninggal di sana. Ini kan sering, jadi artinya mereka mau tidak mau sudah jatuh waktunya, dia harus melaksanakan haji. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Kata-kata memaksakan diri itu termasuk. Maka saya ingat banget dulu di pesantren guru saya Abuya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Beliau menulis satu buku indah yang berjudul Haji Penyembah Setan. Ini sangat menarik Ustadz Agung. Di mana letak sosok seorang haji menyembah setan? Enggak ada setan di Ka'bah. Enggak ada setan di negeri haram, bahkan Dajjal tidak akan mampu ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi permasalahannya, kalau guru kita yang jelas pembimbing haji, memang tugasnya untuk membimbing orang-orang yang belum paham, maka kewajiban. Tapi di luar itu ada orang yang memaksakan, oh ini akan naik strata sosial saya. Oh saya mau pergi haji 3 kali, 1 kelar, masih ada 2. Dosa gak gampang apa. Saudara yang saya muliakan, yang pertama, dalam konsep usul fikih ada satu kalimat indah. Al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah yang berfungsi sosial, yang berdampak sosial, itu lebih baik daripada ibadah yang qasir, yang notabene khusus untuk individual. Haji untuk kita. Mbak, Mas, sampean udah berkali-kali haji. Tapi di samping kanan kiri ada anak yatim yang belum bayar sekolah. Di sana masih butuh perjuangan kita untuk kita luruskan, kita punya bantuan. Kita ulurkan tangan kita untuk mereka semua yang berdampak sosial, itu lebih baik. Makanya kalau ada orang pergi haji sekali 2 kali sampai berkali-kali, tapi niatnya sombong dan ria, itulah haji penyembah setan. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan ini untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Usaku dan kita akan lanjutkan lagi. Kami persilakan kepada Ahmad Raudil Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Munif, saya ingin bertanya kepada Ustadz Fatih. Ada sebuah hadis yang mengatakan Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang berarti hanya haji yang mabrur saja yang Allah janjikan surga. Pertanyaannya adalah, apakah ada haji yang tidak mabrur, dan bila ada, apa sebabnya tidak mabrur? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi di awal saya berikan pandangan, haji mabrur itu kenapa beda dengan keabsahan ibadah yang lainnya? Kalau sholat itu sah, jelas tadi ya. Tapi ketika ada orang syarat rukun sholat dikerjakan sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Ketika tadi pikirannya kemana, beli uangnya, beli pakaiannya uang apa, omongannya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Saudara, itu istilahnya makbul. Artinya ibadah yang diterima. Semua ibadah terkecuali haji, semuanya makbul. Kalau casing mesin dan luarnya itu sama, semuanya the rule of the game dijalankan, maka makbul. Tapi tidak haji. Kenapa istilahnya mabrur? Cuma haji dan umrah. Mabrur dan mabrurah. Karena pulang haji kalau enggak bawa bir, bukan bir yang mana ya, muqabilul bir, harus mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tadi saya ulang sedikit lagi biar kita connect gitu ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang begini, rahimahullahu ta'ala, kalau orang sholat dia ria, orang puasa dia sum'ah,
Orang melakukan ibadah yang lainnya dia sombong. Masih bisa makbul itu tergantung kadarnya. Kadar kita 1 rakaat sholat kita husu, selebihnya kagak, yang diterima cuma 1 rakaat. Mau dia sum'ah, mau dia sombong, mau dia itu pamer, masih ada kesempatan diterima. Kualitasnya tergantung kadarnya. Tapi tidak dengan ibadah haji. Ibadah haji sekali mengenai wajibnya, selebihnya enggak wajib. Saudara yang saya muliakan, apakah benar ada yang haji yang bukan mabrur? Ada. Namanya haji mardud atau mabur, mambak maur. Minimal ada 3, adinda. Haji mabrur itu. Yang pertama, antakuna niyatuhu khalisah. Niatnya murni karena Allah. Niatnya jangan karena pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Niatnya jangan sampai pengen pakai peci putih. Wah, bro, lu belum pergi haji pakai peci putih. Gak boleh, ini PA orang, Pak. Saudara yang saya muliakan, ada satu daerah di mana orang yang sudah pergi haji ada komunitas tersendiri. Oh, yang haji kayaknya sebelah mata. Tapi yang udah pergi haji, tinggi luar biasa. Enggak. Kalau boleh sedikit saya panjang, Ustadz Agung. Abu ya. Ada seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau ini seorang tabi'in yang dikadar langsung oleh sahabat Rasulullah. Waliullah beliau. Seorang wali, ma fihi hijab bainallah wa bainah. Nggak ada hijab antara Allah dan antara dia. Bahkan saudara yang saya muliakan, besok, lusa, tahun depan terjadi apa? Si wali tahu. Maka saudara yang saya muliakan, di depan Ka'bah satu haji turun malaikat. Ya Abdullah ibn Mubarak, arafta, tahu tidak kamu 500 jemaah haji yang sekarang mereka tunaikan, satu pun tidak ada yang mabrur. Itu kata malaikat. Tembus saudara, mampu berdialog. Wali. Kalau kita kan walier, ngaku-ngaku wali, tapi kagak sholat, beleguk kata Ustadz Agung. Saudara yang saya muliakan, ini singkat cerita, tapi kata malaikat ada satu orang yang hajinya mabrur tahun ini. Tapi dia tukang sol sepatu, nggak berhaji di Mekah sini. Lah kok bisa? Singkat cerita, didatengin itu tukang sol sepatu sama Abdullah bin Ibnul Mubarak. Guru, memang harusnya tahun ini saya berangkat haji. Tapi di pinggir rumah saya ada janda tua, bukan janda muda, guru ya. Masalahnya lain nanti itu kan janda muda. Ya Mbak. Ada janda tua yang anak-anaknya terlunta. Sekarang makam belum tentu besok. Saudara yang saya muliakan, di kanan kirinya gedung bertingkat, tapi tidak ada uluran tangan, tidak ada sense of crisis, tidak mau membantu. Sombongnya mereka luar biasa. Itu tertekut hati sosok seorang tukang sol sepatu, uang yang untuk suami istri pergi haji kagak usah. Nih buat ibu saja, semuanya buat makanan biar ibu berkah. Saudara yang saya muliakan, ini dia tidak pergi haji tapi namanya sudah mabrur di akhirat. Nah Kiai, melanjutkan dengan keterangan Kiai tadi bahwa ketika kita berangkat haji itu bisa dikatakan orang-orang pilihan. Tetapi ternyata ketika di sana belum juga dipilih oleh Allah dengan mabrur. Pertanyaannya adalah, kemabruran ini dihadiahkan atau kita usahakan? Maka kalau kita ngaji panduan dari Imam Ghazali, pertama kali untuk orang berhaji itu beliau menulis poin pertama al-fahmu. Dia kudu faham dulu dengan ibadah haji itu. Ini ibadah gede banget loh, pahalanya ente langsung masuk surga. Dan nggak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Ente punya dosa sebesar apapun dihabiskan, dan kemudian dosa terbesar di Arafah kalau ente ragu dosa ente diampuni. Maka saya ingin menambahkan ini, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa inilah yang menjadi fenomena banyak orang yang lebih kepada kulitnya saja tentang ibadah haji, statusnya saja. Kalau dulu di Jakarta dipanggilnya Tuan Aji, begitu pulang dipanggilnya Tuan Aji, saking senengnya. Dan begini Mas Agung, karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dia menyebutkan ada namanya ente haji secara syariat kelar, rapi. Kalau bahasa beliau tadi sahnya deh. Tapi secara hakikat enggak.
Kenapa? Karena tidak ada yang kau dapatkan di situ. Padahal wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka mengetahui manfaat bagi mereka. Mereka akan saling tolong menolong di sono. Mereka akan menjadi orang yang sangat lemah. Bayangkan kita ngerasain di yang namanya di Muzdalifah itu, siapapun orangnya pakai kain ihram, kita beratapkan langit beralasan itu ngerontokin betul. Kalau ente pulang masih belagu juga kebangetan ente. Iya kebangetan gitu pada saat belum lagi pada saat di tenda. Maka itu bagi saya kenapa kemudian banyak orang yang dia kok sudah dipilih kemudian mereka tidak tidak terpilih di sana. Itulah kenapa manasiknya penting untuk mereka mengetahui pada saat nanti di sana ente bukan sekedar tawaf ya. Kalau dalam Ihya dijelaskan engkau bukan hanya memutari Ka'bah dengan tubuhmu, kata Imam Ghazali, tapi libatkan hatimu sedang mengitari itu Ka'bah. Karena ketahuilah dalam kitab Ihya disampaikan, tawaf yang kau lakukan itu adalah sesungguhnya engkau sedang melakukan amalan para malaikat yang dia bertawaf di Baitul Ma'mur. Kayak apa bangganya orang yang bisa tawaf? Karena itu mereka yang melaksanakan tawaf adalah orang-orang pilihan. Bayangkan dalam Al-Quran Allah sampai bikin persiapan khusus untuk menyambut orang yang tawaf. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baitiya lit-ta'ifina wal-akifina warrukka'is sujud. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bersihin nih rumah aneh. Gitu kalau bahasa Betawinya. Akan datang orang-orang yang bakalan tawaf. Kayak apa mulianya orang yang tawaf? Kemudian pada saat tawaf, engkau hanya badanmu yang kau ajak mengelilingi Ka'bah. Sementara disiapkan dan dimaktubkan dalam Al-Quran. Ini dia yang manasiknya kudu tepat berarti sasaran. Dari keterangan ini kita perlu menambah jam dan hari manasik. Biasanya kan cuma 3 hari, mungkin sebulan ya untuk mencapai level hakikat. Paham di situ, Kiai. Betul, kadang-kadang manasik cuma sekedar asal-asalan persyaratan doang. Baik, terima kasih. Hati. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan merusak yang mengangkat tema tentang Haji Mabrur. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh M. Raffi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Raffi. Saya ingin bertanya kepada Abe, Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah berhaji, bahkan dia berkali-kali, tetapi hanya soleh secara vertikal saja, tetapi tidak peduli dengan kesolehan horizontalnya. Mohon penjelasannya Abe, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Abi luar biasa sekali bahasanya ini ya. Soleh vertikal. Wallahu Akbar. Silakan, Kiai. Kayak pelajaran matematik vertikal horizontal. Ini memang menjadi telaah kita, Mas Agung. Saya juga termasuk yang sedikit tanda kutip gitu, rada gelisah. Banyak orang yang berkali-kali berhaji, sebenarnya tadi disampaikan oleh beliau, tetapi kepedulian sosial, kesalehan sosial gitu, mereka tidak kedepankan. Padahal kalau dalam Al-Quran itu Allah ceritakan bagaimana orang-orang yang mereka memberikan makan karena takut nanti ada kesusahan di hari kiamat. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Allah ceritakan dalam Al-Quran orang-orang yang mereka nggak pernah berhenti untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada tawanan. Karena apa alasannya? Dan mereka tidak butuh terima ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diapresiasi betul sama Allah nih. Orang-orang yang memberikan makan, artinya kesalehan secara horizontal. Dia berbagi. Jadi rada aneh kalau orang yang berhaji berkali-kali kemudian masih ada sifat bakhil. Ini kalau kita ngelihat kriteria haji mabrur, ente kudu bersedih. Kalau ente pelit, nggak suka memberi makan gitu, kudu bersedih. Ente kudu haji lagi deh. Jangan-jangan kagak mabrur tuh.
Karena kalau orang yang udah mabrur, Nabi yang bilang it'amut ta'am, dia akan suka memberikan makan. Dan akan diceritakan banyak dalam redaksi ayat di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang bahkan mereka kenapa masuk ke dalam neraka sakor. Ya, karena lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak mendirikan sholat dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Itu sebabnya nggak masuk, sebabnya masuk ke neraka sakor. Itulah yang kemudian harus seimbang antara kesalehan vertikal maupun kesalehan horizontal atau kesalehan sosial. Bahkan tadi beliau lebih jelas, lebih banyak manfaatnya ketika engkau memberikan makan dibanding engkau berhaji berkali-kali. Sampai haji lagi, mau dipanggil haji 10 kali, haji 10 kali. Kelamaan gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Bahkan tadi Kiai menegaskan salah satu ciri-ciri orang yang haji mabrur yang pertama diucapkan Rasulullah adalah memberi makan. Ini artinya kesolehan sosial sesungguhnya. Output yang paling penting itu Kiai ya. Nah, berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi, ada pertanyaan dari Instagram Ustadz Fatih berkaitan dengan merawat kemabruran. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita bersama. Kondisi negeri ini dihadapkan pada masalah demi masalah yang tidak terselesaikan. Padahal setiap tahun kita mengirimkan jumlah calon jemaah haji 200 lebih. Nah, the big question, what's wrong? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kualitas itu ditentukan oleh sejauh mana keikhlasan kita. Sekalipun 200.000 bahkan jutaan dari Indonesia langsung tembus ke Haramain. Tapi secara personal ikhlasnya tidak ada. Ilmu manasiknya tidak mumpuni. Kemudian ketika selepas haji tidak lebih baik daripada sebelumnya. Ini cuma satu sistem yang akan memudahkan jemaah haji ke tanah suci. Tapi pada hakikatnya apapun yang terjadi sekarang di negeri kita, dulu sudah ada termaktub di Lauhil Mahfuz. Kita nggak bisa lepas daripada ketentuan Allah. Kita terima ini. Tapi yang terbaik adalah seharusnya idealismenya kalau di dunia pendidikan, kakak kelas harus mencontohkan yang terbaik kepada adik kelas. Alumnus Haramain di negeri sendiri harus mencontohkan kepada orang yang belum pergi haji. Ah, cuma tuh haji itu masih ngadu ayam. Bagaimana gua? Lah coba itu. Itu udah 3 kali pergi haji, masih pakai celana buka aurat, masih nyawer dangdut. Bagaimana kita? Jadi kesan hajinya tidak ada suatu nuansa yang sangat sakral. Apa sebabnya? Kembali lagi, keimanan kita ditunjang ilmu, kemudian hartanya halal atau tidak. Nah Kiai, kalau kita perhatikan tadi menjaga kemabruran ini kan memang manusia memiliki kapasitas. Ada yang memang totally di situ, tetapi ada yang setengah-setengah. Nah pertanyaannya kita harus konsisten untuk menjaga kemabruran sampai ketika nanti memang dihajikan kembali oleh Allah. Ini kan bukan perkara yang sangat mudah Kiai. Kita dihadapkan pada dunia yang begitu banyak pilihan yang kadang-kadang melalaikan itu sendiri Kiai. Ya, kalau dalam konsep Al-Quran sebenarnya bila ada keinginan engkau untuk bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang terbaik, Allah akan bentangkan jalan untuk mendapatkan itu. Ada sebuah redaksi ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wah, ini ayat menggembirakan betul. Bila benar ada kesungguhan pada dirimu untuk melakukan kebaikan, engkau akan selalu ditemani oleh Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Seperti yang Imam Ghazali bilang, kalau inti hajinya mabrur, pada saat melaksanakan ibadah hajinya benar, tidak rafat, tidak fusuk, tidak jidal, Allah akan tampakkan asar-asar kecintaan Allah kepada orang-orang yang pulang haji itu. Saya sepakat istilah alumni haji itu sebenarnya menjadi teladan mereka. Kenapa? Mereka menjadi orang yang sangat enggak berani marah, enggak berani nafas. Kenapa kemudian begitu pulang gampang betul marah? Bahkan sama tetangga membentak, atau dia kepada ibunya sendiri, kepada bapaknya sendiri jadi kurang ajar. Lu udah pernah wukuf, ngapa jadi begitu sih? Gitu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, lu jangan-jangan pada saat wukuf kagak bener kali wukufnya. Iya, artinya nggak ada asarnya. Pada saat wukuf itu kan kayak apa Mas Agung? Kita dibangun dalam sebuah keadaan atmosfer yang luar biasa. Kita ada di situ, masuk waktu zuhur tergelincir udah nangis kita. Belum sampai berdoa udah nangis. Begitu pulang lu ngelawan sama orang tua, haji model apa begitu?
Lu begitu jahat sama tetangga, nggak taunya bakhil, ada orang kesusahan dan dia benci sama tetangga. Waliyadzubillah. Yang begini nih kayaknya si ama mabrur jauh banget gitu. Jauh banget karena tidak mempunyai kesalehan secara sosial kepada orang-orang. Kalau dalam bahasa agamanya hablum minallah hablum minan nas ya. Mungkin itu yang akan menjadi usikum wa nafsi bittaqwallah, pengingat buat kita semuanya bahwa kunci surga itu harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Baik, terima kasih guru yang kita cintai Kiai Syarif dan tentu saja Kiai Fatih. Kita dalam kesempatan kali ini mendapatkan begitu banyak paparan yang memberikan pelajaran kepada kita. Barangkali sebagian dari kita belum diundang oleh Allah untuk haji. Dan kelak ketika kita benar-benar diberikan kesempatan untuk berhaji, seperti yang telah dijelaskan tadi, manfaatkan benar-benar. Karena belum tentu Allah akan memberikan waktu kepada kita dan rizki kepada kita yang mencukupkan kita untuk berkunjung ke Baitullah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube di channel Religiwan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis mulia ini dengan sama-sama bermunajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman yu'ta biha man qara'ahal ma'rifata birrahman wal hifdha bil Qur'an wal fasahata fil lisan wal ziyadata fi hubbil furqan wal fahma bi asrari kalamil mannan wal rizqa min kulli jihati wa makan was salamata min fitanid dunya ila yaumi ba'thil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wahai Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, kami ingin berhaji ya Rabb. Kami ingin wukuf di Padang Arafah. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, kami mengemis, kami mengetuk pintu-Mu. Jangan Kau matikan kami, kecuali Engkau perkenankan kami bisa wukuf di Padang Arafah. Kami bisa berada di Muzdalifah dan di kota Mina, dan kami memperoleh predikat mabrur. Ilahana, kami menginginkan syurga dan keridhaan-Mu ya Allah. Engkau yang menentukan segalanya. Dan ya Allah, dengan kedudukan mereka yang berhaji tahun ini, maka kami berharap semoga Engkau segera hilangkan wabah corona di negeri kami dan segala fitnahnya. Kami merindukan untuk bisa kembali normal seperti biasa. Engkau yang berkuasa dan bagimu semua mudah. Tidak ada yang bisa menghalangi bila Engkau telah menentukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.